kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Sebagai informasi teman-teman, Pak Gubernur itu baru mendatangi saya. Jadi Pak Gubernur itu baru nanti beliau mendatangi saya dengan beberapa bupati untuk membicarakan rencana perbaikan layanan kesehatan di Papua. Pas awal-awal seminggu atau 2 minggu sebelum kejadian ini. Jadi beliau juga merasa sedih sekali dan beliau sudah berjanji pada saat itu bahwa yuk kita perbaiki sama-sama layanan kesehatan di Papua. Nah, untuk mengenai hasil pemeriksaan kita atas apa yang terjadi, apa yang harus perbaikan, nanti saya silakan Pak Asad Jaya, ini Dirjen Kesehatan Lanjutan, untuk menyampaikan ke teman-teman apa hasilnya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ke beberapa rumah sakit di Papua terkait masalah kesehatan. Terima kasih Bapak Menteri. Baik teman-teman dari pers, dapat saya informasikan kepada Anda semua bahwa Kementerian Kesehatan pada tanggal 24 November telah mengirim tim yang terdiri dari 3 direktorat, yaitu Direktorat Kesehatan Primer dan Komunitas, kemudian Direktorat Pelayanan Kesehatan Mutu Pelayanan Kesehatan, dan Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan, di mana tim ini ditugaskan untuk memotret ya terkait dengan sistem rujukan yang ada di Provinsi Papua, mulai dari puskesmas sampai dengan ke rumah sakit ya. Di sini kita coba memapping permasalahan-permasalahan yang ada, mulai dari ketersediaan daripada tenaga spesialis, sarana prasarana, sampai dengan sistem rujukan yang ada di Provinsi Papua, sehingga nanti ke depannya kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi, sehingga hal ini tidak menjadi atau terulang lagi di Provinsi Papua. Nah, untuk lebih detailnya mungkin Ibu Sari ya, sebagai Direktorat Mutu yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit, untuk memaparkan lebih detail lagi. Silakan Bu Sari. Terima kasih Pak Dirjen. Izin Pak Menteri, Bapak Ibu wartawan, mungkin saya ikut menyampaikan kronologis yang sudah kami lakukan selama 1 hari di 4 rumah sakit yang kami kunjungi. Pertama, kami mengunjungi di Yoari. Dari data tersebut kita ketahui bahwa pasien tersebut sudah melakukan ANC di puskesmas, kemudian dia 1 kali melakukan pemeriksaan di dokter yang ada, dokter spesialis obgyn yang ada di Yoari ya. Riwayatnya bahwa ibu ini melahirkan normal sebelumnya ya. Tapi kondisinya bahwa bayinya itu besar, seperti itu. Setelah dilakukan ANC tersebut, kemudian disarankan sama dokternya waktu itu karena kemungkinan bayinya itu gede, besar ya. Terus pasien itu pulang, ketika tanggal 16 pasien itu datang dengan kondisi sakit seperti itu. Nah, kemudian ingin melahirkan di rumah RSUD Yoari tersebut. Kita lakukan, kebetulan dokternya obgynnya nggak ada saat itu, sedang ada di Sulawesi ya, dalam hal itu mengikuti seminar. Kemudian diterima oleh bidan karena dokternya hanya 1, yang satunya sekolah, yang satunya tadi ikut seminar. Dia ingin melakukan persalinan normal, tapi tidak bisa dengan istilahnya karena setelah ditolong kurang lebih 5 jam nggak bisa, kemungkinan karena bayinya gede terjadi komplikasi, disarankan untuk dilakukan sesar. Nah, karena dokternya nggak ada, dirujuk ke rumah sakit yaitu Dian Harapan. Nah, ketika dirujuk di Dian Harapan, rumah sakit itu tidak ada dokter anestesi. Sudah berangkat ini, tidak ada dokter anestesi dan juga NICU-nya penuh. Sehingga pasien itu belum sempat turun, masih di mobil, seperti itu. Kemudian pasien tersebut dirujuk lagi, mencari inisiatif untuk dirujuk ke rumah sakit AB Pura. Nah, di rumah sakit AB Pura, karena keterbatasan sarana, karena saat ini OK-nya sedang diperbaiki, 4 OK-nya, sehingga tidak bisa dilakukan operasi sesar di situ ya. Akhirnya dipindah lagi, berangkat lagi, pindah ke rumah sakit Bayangkara. Nah, di Bayangkara ada dokter obgyn, ada dokter anestesinya, tetapi
tidak ada kelas 3 rawat inapnya. Kemudian disarankan untuk masuk ke rawat inap pelayanan VIP. Nah, jelas pasti swasta. Di situ diminta pembiayaan 3-4 juta. Ya, karena masalah ekonomi, akhirnya mereka pindah ke rumah sakit, dirujuk nih ke rumah sakit Dok 2. Nah, di perjalanan pasien tersebut terjadi kejang. Nah, kejang, kemudian diputuskan sama bidan mencari terdekat, balik lagi ke rumah sakit Bayangkara tersebut. Nah, di situ turun ya pasiennya, kemudian dilakukan RJP, kemudian ternyata meninggal pasien tersebut di situ, tidak bisa ditolong. Nah, itu mungkin kronologis saya tambahkan. Kebetulan di rumah sakit Dian Harapan itu tidak ada dokter anestesi. Kalau di AB Pura dia tidak ada dokter yang definitif di sana. Dia hanya dokter yang paruh waktu. Seperti itu dalam seminggu 3 kali hadirnya. Demikian Pak Dirjen, Pak Menteri. Baik, jadi saya sedikit menambahkan sebenarnya dari hasil investigasi kami ada 4 hal yang penyebab utama terjadinya kejadian yang tidak kita inginkan di Papua. Yang pertama adalah kelangkaan dokter spesialis. Jadi begitu dokter spesialisnya pergi, seminar dan sebagainya, maka terjadi kekosongan. Demikian juga dengan dokter spesialis anestesi. Jadi memang masih terjadi kelangkaan dokter spesialis. Yang kedua adalah pemeliharaan sarpras yang tidak optimal. Seperti yang terjadi di rumah sakit AB Pura, di mana di sini 4 kamar operasinya semuanya sedang direnovasi, Pak. Jadi ini jelas tidak bisa melakukan operasi gitu bersamaan waktunya. Terus ketiga, ada standar operasional prosedur yang dalam tanda kutip tidak dilaksanakan di lapangan. Di mana seharusnya seorang pasien dalam keadaan emergensi itu tidak boleh diminta administrasi atau pertanggungjawaban, harus ditolong dulu, distabilkan, baru kita bicara soal administrasi. Yang keempat, ya tentu saja ada sistem rujukan yang harus kita perbaiki. Itu adalah 4 hal, dan tentu saja nanti kita akan coba fokus untuk menangani agar kejadian ini tidak terjadi lagi, termasuk dalam pemenuhan dokter dan sebagainya. Saya rasa itu Pak Menteri, mungkin ada yang mau disampaikan. Teman-teman, itu adalah hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Teman-teman juga sudah berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan dan Bapak Gubernur Papua juga di sana. Jadi memang saya ingin tekankan sekali lagi nih, masalah ini terjadi tidak hanya di Papua saja. Ini kebetulan yang masuk ke berita. Tapi daerah-daerah lain hal ini pun terjadi. Ya. Jadi apa yang secara sistematis Kementerian Kesehatan melakukan? Tadi teman-teman lihat kan, dokternya pergi aja seminar, dan dokter kan berhak untuk melakukan pendidikan kan, pengen ilmu. Itu nggak ada backupnya. Ya. Kalau ataupun ada di rumah sakit lain, tidak ada dokter lainnya gitu anestesi. Jadi memang kekurangan dokter spesialis dalam hal ini obgyn dan anestesi itu masif terjadi di luar Jawa. Jadi kasihan kejadian-kejadian ini menimpa saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa. Itu sebabnya untuk masalah yang mendasar ini, Kementerian Kesehatan membangun sistem pendidikan hospital base, dan nanti kita akan mengakselerasi perekrutan putra-putri daerah. Putra-putri daerah. Agar mereka tinggal di sana, mereka pegawai di sana, nggak usah nanti pindah-pindah lagi gitu ya. Kesempatan kerjanya bagi putra-putri daerah juga bagus, agar kemudian mereka bisa menjadi dokter spesialis, belajar menjadi dokter spesialis di daerah asal mereka berada gitu ya. Itu yang penting menurut saya, dan itu harus diakselerasi. Ini juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang meminta bahwa harus ada 500 rumah sakit pendidikan, penyelenggara pendidikan utama bagi dokter spesialis yang harus segera dibangun, dan sekarang itu sedang kita kerjakan bersama Kementerian Dikti ya. Kemudian poin yang kedua yang penting, memang tata kelola rumah sakit, khususnya rumah sakit di daerah, itu harus perbaiki ya. Kami terus melakukan advokasi ke kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, karena rumah sakit daerah ini kan di bawah wewenangnya mereka ya. Dan
banyak gubernur dan kepala daerah, bupati, wali kota yang baru yang sudah datang ke Kementerian Kesehatan itu memang meminta untuk kita mendampingi, membantu mereka untuk memperbaiki tata kelola rumah sakit daerah mereka. Nah, dalam kesempatan ini kita sudah menugaskan Rumah Sakit Sarjito untuk mendampingi Provinsi Papua, karena Pak Gubernur sudah datang ke sini, udah bilang, Pak, saya minta didampingi supaya rumah sakit saya operasi lebih bagus, karena itu tadi kan, masa sih punya ruang operasi semuanya direnovasi, kan itu kan kasihan, artinya nggak bisa operasi, kan bertahap aja, 1 dulu atau 2 dulu sehingga bisa operasi. Misalnya kita kan ada sistem rujukan yang sudah di-provide oleh Kementerian Kesehatan, itu asal rajin masukin datanya, setiap dokter di IGD rumah sakit kalau mau ngerujuk dia tahu, oh di sana ada objinnya, oh nggak ada anestesia, jadi dia nggak akan rujuk sana, nggak usah dikirim karena dia langsung cari alternatif kedua. Oh yang sini ada objin, ada anestesi, tapi nggak ada ruang kelas 3-nya, dia cari lagi yang lain. Ini cuma disiplin mengisi data ini masih terjadi karena tata kelola atau manajemen rumah sakitnya belum bagus. Nah, itu sebabnya kita kirim juga teman-teman dari Sarjito untuk memperbaiki rumah sakit dalam hal disiplin tata kelola ini. Dan kita juga sekarang tadi saya juga baru meeting dengan Arsada, kemarin juga baru meeting dengan kepala dinas. Ini yang memegang kewenangan di daerah kan kepala dinas kesehatan gitu kan. Jadi kayak gubernur, bupati, wali kota kan pimpinan daerah gitu. Kalau di kita pimpinan daerahnya Bapak Presiden kan. Menteri Kesehatannya saya, di sana Menteri Kesehatannya kan di daerah itu ada kepala dinas kesehatan. Nah, kita juga menyampaikan dan kita akan berkoordinasi lagi khususnya untuk Papua, kepala dinas kesehatan sebagai pimpinan tertinggi wakil pemerintah di bidang kesehatan di sana harus benar-benar melakukan tugas pembinaan dan pengawasan supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, termasuk memberikan sanksi. Karena di undang-undang kesehatan yang baru sanksinya jelas itu, sebagai pimpinan rumah sakit yang tidak melayani pasien di masa kegawat daruratan, kan itu harus dilayani dan BPJS pun pasti akan membayar. Jadi tidak ada alasan bahwa itu tidak terlayani. Nah, kita meminta agar kepala dinas kesehatan nanti di masing-masing daerah sebagai otoritas tertinggi wakil pemerintah di sana untuk bisa berani lebih tegas untuk membina dan mengawasi seluruh rumah sakit di sana. Nah, Kementerian Kesehatan akan memonitor pelaksanaan dari hasil pemeriksaan ini dan nanti dalam 3 bulan lagi kita ada datang ke sana. Kita harapkan bahwa kondisi layanan kesehatan di rumah sakit di Provinsi Papua insya Allah bisa kita tingkatkan dan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Terima kasih. Ya, selamat siang, izin Pak, saya Nafila dari Detik.com. Ada 3 pertanyaan. Mungkin yang pertama untuk Pak Aco, tadi kan sudah teridentifikasi ada dugaan pelanggaran begitu di RS Bayangkara karena menolak pasien gawat darurat. Nah, ini sanksi yang akan diberikan seperti apa? Apakah ada kemungkinan untuk pencopotan direktur RSUD terkait? Untuk Bu Yuli mungkin bisa digambarkan sebenarnya kondisi objin di Papua ini seperti apa bila berkaca pada kasus yang kemarin karena hanya ada 2 dokter begitu ya di salah